Ada dua pertanyaan dulu saya bacakan Pak Ustadz, izin. Siap. Yang pertama adalah mana yang lebih utama, menghafal Al-Quran atau belajar bahasa Arab supaya mudah memahami isi Al-Quran? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ada yang memahami Al-Quran berdasarkan kepandaiannya menerjemahkan tulisan dan bahasa dalam Al-Quran, tetapi tidak berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi. Nah, bagaimana kita bisa memahami pendapat Pak Ustadz mengenai hal ini? Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah, ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan mana yang harus dilakukan lebih dahulu. Menghafal Al-Quran Al-Karim atau belajar bahasa Arab. Ya, tergantung kondisimu sekarang. Ada orang-orang yang masih muda. Orang masih muda itu dia lebih mudah menghafal, anak-anak umpamanya. Lebih mudah menghafal. Bahkan dia menghafal sesuatu yang dia tidak memahami artinya. Maka itu mungkin yang perlu dilakukan buat anak-anak yang masih kecil. Kalau bicara bahasa Arab juga sama sebenarnya. Kalau orang tuanya itu mengajak anaknya bahasa Arab, selesai. Anak itu ikut bahasa ibunya. Waktu anak di pesantren, anak diledek sama masyarakat. Syafiq, ente sudah tua gini bahasa Arabnya belum benar. Tuh anaknya orang Mesir, baru umur 7 tahun udah pinter bahasa Arab. Iyalah bahasa ibunya dia. Artinya sebenarnya tadi nggak perlu belajar ketika dia memang sudah diajarin oleh orang tuanya. Namun dengan berjalannya waktu, ya kalau umurnya 7 tahun, 8 tahun, orang tuanya nggak bisa bahasa Arab, maka bikin dia menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Nanti lulus SD, dia bisa belajar bahasa Arab. Yang dengan itu insya Allah dia dapat memahami Al-Quran Al-Karim. Terus gimana kalau udah tua-tua nih? Belajar bahasa Arab apa? Ya menghafal Al-Quran sambil membaca artinya dan tafsirnya. Ya mungkin kalau engkau bisa menggabungkan dua-duanya itu baik. Tapi kalau enggak, ada orang yang belajar bahasa Arab tapi enggak serius, juga enggak ngerti Al-Quran, enggak bisa bahasa Arab, mungkin engkau baca Al-Quran, hafalkan ayat-ayatnya sambil membaca tafsirnya. Itu baik buat engkau. Baik. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan menafsirkan Al-Quranul Karim. Ada dua cara penafsiran Al-Quranul Karim. Yang pertama, at-tafsir bil ma'thur. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Tafsir Al-Quran dengan pemahaman para sahabat Nabi. Lalu yang selanjutnya. Artinya kita menafsirkan tidak dengan akal kita. Yang kedua, at-tafsir bil-ra'i. Menafsirkan dengan pendapat. Boleh atau tidak menafsirkan dengan pendapat tadi karena orang pandai bahasa Arab ya. Ini kita bukan bicara terjemah bahasa Indonesia, enggak. Ini orang Arab pun menafsirkan Al-Quran dengan ra'i. Dengan pendapat nih, tapi tidak dengan menyebut tadi ayat-ayat Quran, pendapat para sahabat, sabda-sabda Nabi SAW. Adapun at-tafsir bil-ra'i dengan pendapat ini ada dua macam. Yang satu, tafsir yang terpuji. Yang dua, tafsir yang tercela. Yang terpuji adalah mereka yang tidak keluar sebenarnya dari pemahaman as-salafus saleh. Nggak keluar dari pemahaman Nabi SAW tentang Al-Quran. Dia tidak mengada-ngada. Dia menafsirkan Quran sesuai dengan tatanan bahasanya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri. Seperti umpamanya ada tafsir As-Sa'di. Tafsir Sa'di ini ya tafsir Quran tanpa menyebutkan hadis-hadis Nabi ya. Tapi pemahaman itu adalah pemahaman yang diambil dari sunnah-sunnah Nabi dan ucapan para salafus saleh. Jadi bukan ikut pendapatnya sendiri sebenarnya. Tapi dia lebih menafsirkan ya sesuai dengan makna yang diinginkan saja. Ada dua, yaitu tafsir dengan akal, dengan pendapat yang tercela. Bagaimana tercela? Karena dia maunya dia aja. Padahal yang dia katakan ternyata bertentangan dengan apa yang difahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini yang tercela. Kadangkala ya berkaitan dengan hukum umumnya. Bicara hukum riba, anggap gitu.
Kan di Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, jangan kau makan riba yang berlipat-lipat ganda. Lalu dia menafsirkan, ya kalau kecil bunganya nggak apa-apa. Ini kan pendapat dia. Karena dalam bahasanya kan ad'afan mudha'afa. Apakah memang seperti itu? Bukankah ada ayat yang lainnya mengharamkan secara mutlak? Atau gimana? Maka di sini ada penafsiran dengan ra'i yang tercela, ada yang terpuji. Yang terpuji yang seperti apa? Yang tetap dalam koridor. Tidak hanya mengikuti nafsu dia, pendapat dia. Sebenarnya dia tetap membaca tafsir-tafsir yang lainnya. Sehingga kemudian dia menyimpulkan hal itu. Jadi bukan hanya dengan kepandaian akal dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.